Halo Sobat Sehat RSUD Sumbawa, ketemu lagi dengan saya dan bukan saya sih, kami. Saya bersultana narasumber hari ini, di mana di podcast kita dengan tema hari ini adalah gangguan mata pada anak. Dan hari ini bersama saya telah hadir salah satu narasumber yang konsisten dan tetap berfokus pada pelayanan mata, khususnya di RSUD Sumbawa. Beliau adalah Dr. Andi Ashadi, spesialis mata yang juga bertugas di RSUD Sumbawa. Dan podcast ini akan berjalan kurang lebih 30 menit. Dan mungkin Sobat Sehat yang ingin bertanya bisa langsung ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya ini kita sapa dulu nih narasumber kita hari ini. Halo Dok, apa kabar Dok? Baik, panas. Panas ya, memang Sumbawa lagi panas banget ya Dok ya. Sehat hari ini Dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, sehat, alhamdulillah. Nah Dok, sesuai dengan flyer-flyer yang sudah kita sebar kemarin, bahwa podcast kita hari ini akan membahas tema tentang gangguan mata khususnya pada anak-anak ya Dok ya. Siap. Nah, pertanyaan pertama nih Dok, kenapa sih kita mengangkat tema ini Dok? Kenapa sih kita lebih fokusnya khususnya di podcast ini membahas tentang gangguan kesehatan pada mata pada anak khususnya? Ya, karena kita sekarang sedang memperingati namanya World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. Oke. Untuk tahun ini kita mengangkat tema memang untuk berfokus pada kesehatan mata anak. Okay. Sehingga kita podcast sekarang ya kita bahas saja tentang kesehatan mata anak gitu. Baik. Nah, lalu Dok, kenapa sih kita harus sadar gitu bahwa wah, kesehatan mata itu pada anak khususnya itu penting sekali untuk kita perhatikan gitu dong. Kita bahas, tidak selain kita bahas, kita perhatikan. Itu kenapa sih Dok? Ya. Seperti perencanaan pemerintah kita kan di 2045 itu kan akan ada 100 tahun kemerdekaan Indonesia kan. Nah, di mana anak-anak yang sekarang ada itu nanti akan menjadi penerus kita di tahun tersebut, di tahun Indonesia Emas tersebut. Nah, bagaimana cara mereka menjadi penerus kalau misalnya mereka tidak bisa melihat? Oke. Bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka mencari nafkah, bagaimana cara mereka melangsungkan kehidupan kalau misalnya mata mereka tidak baik. Gitu. Nah, maka dari itu untuk kesehatan mata itu menjadi sangat penting begitu, karena mereka yang akan jadi penerus kita nanti. Oke, karena kalau kita lihat mungkin Dok ya, orang-orang tua sekarang itu lebih berfokus pada kesehatan secara fisik dalam artian tubuh saja gitu, tidak betul. Spesifik mungkin di mata saja atau di hidung saja gitu ya Dok ya. Betul. Apalagi sekarang tuh banyak sekali kan anak-anak yang mainnya gadget gitu kan Dok ya. Jadi kayaknya tema ini penting sekali mungkin khususnya buat Sobat Sehat yang ada di rumah yang memiliki anak-anak yang terbiasa memberikan gadget. Jadi orang-orang tua di sana yang awam akan informasi terkait kesehatan mata bisa tahu Dok ya. Nah, selanjutnya nih Dok, sebenarnya apa saja sih masalah mata yang paling umum terjadi pada anak-anak nih Dok? Oke. Jadi sebenarnya ada 5 penyakit yang paling banyak dialami oleh anak-anak untuk penyakit mata ya. Yang pertama itu gangguan refraksi atau biasa orang awam sebut dengan minus, mata minus. Matanya yang minus ya, bukan kelakuannya yang minus ya, matanya. Terus yang kedua itu adalah biasanya bintitan ya, infeksi di kelopak mata, atau kalau orang Sumbawa bilang tempilok bola Dok. Tempilok bola, nah itu. Nah itu biasanya terjadi karena bukan karena nengok orang mandi ya, bukan karena suka bohong ya, tapi karena infeksi pada area kelopak mata. Yang ketiga konjungtivitis. Konjungtivitis itu infeksi pada selaput dalam mata. Biasanya mata merah, belean apa kalau Sumbawa bilang? Apa? Ya, sakit mata ya. Misalnya pagi-pagi banyak kotoran matanya. Nah, sampai matanya menempel gitu kan Dok ya. Terus yang keempat juling, mata juling. Yang kelima itu katarak pada anak.
Ada juga nih Ada, katarak pada betul. anak nih dok ya. Katarak Oke. pada anak Saya baru ada. tahu justru katarak pada Iya. anak justru memang ada dok. Ada. Nah mungkin sedikit kita bahas terkait katarak pada anak nih dok. Iya. Apa nih penyebabnya dari katarak pada anak ini? Iya. Katarak pada anak itu biasanya terjadi akibat infeksi saat kehamilan ibunya. Oh, justru karena bawaan lahir ya dok betul. ya. Biasanya yang paling banyak itu infeksi rubella ya. Jadi maka dari itu ibu-ibu yang suka riwayat keputihan, menstruasi tidak teratur, mungkin sering muncul bercak keputihan pada Masa kehamilan gitu ya dok betul, ya. atau organ sensitifnya gitu harus dicek dulu torchnya. Oke. Ya, untuk nanti bisa diobati baru boleh hamil gitu. Wah, ternyata awareness sebagai orang tua justru bukan dari anak udah keluar baru Betul. aware, tapi dari dalam kandungan sudah dari diperhatikan sebelum ini ya. dibuat. Nah, Dari sebelum dibuat, iya. memang harus mengecek Betul. dulu kesehatan orang tua Betul, gitu dok ya. betul. Baik. Nah dok, sebenarnya kebiasaan secara umum nih dok, dari 5 penyakit yang kadang rentan terkena pada mata anak-anak itu dok, kebiasaan buruk apa sih yang biasa dilakukan sehingga anak-anak itu teman-teman, selalu saya anak kecil gitu ya. Anak-anak ini rentan terkena penyakit mata yang 5 Pak Dokter sebutkan tadi. Yang pertama dulu ya, gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu pada dasarnya adalah keturunan genetik. Pada dasarnya adalah genetik. Jadi jika bapak ibunya punya riwayat penggunaan kacamata, maka anak saat sudah bisa membaca, usia 4-5 tahun, itu sudah harus dicek kacamatanya. Dia butuh kacamata atau tidak. Gitu. 4-5 tahun. 4-5 tahun, ya. Kalau anaknya sudah bisa membaca umur 3 tahun, 2 tahun, kan banyak ya sekarang orang tua tuh kecepatan nyekolahin anak-anak ya. Ya udah langsung dicek aja kacamatanya saat umur segitu. Nah, terus yang kedua adalah penggunaan gadget nih. Orang-orang tua yang suka buat anaknya ngasih HP biar tenang, biar diam, gitu ya. Tolong jangan dilakukan lagi ya, karena hal tersebut dapat mempercepat peningkatan minus pada anak. Anak itu waktunya bermain. Jadi dia harus main di luar rumah malah. Nggak apa-apa dia kena panas matahari, kena debu nggak masalah. Karena dengan dia main di luar, dia melihat jauh, tidak melihat dekat terus. Nah, itulah yang membuat minusnya tambah terus gitu. Karena dia fokus melihat dekat terus. Matanya berkontraksi terus. Nggak dilatih gitu ya untuk melihat yang jauh juga gitu ya dok ya. Betul. Gitu. Terus yang untuk infeksi pada kelopak mata dan selaput mata itu biasanya karena anak kukunya panjang, pulang rumah habis main di luar tidak cuci tangan, tidak mandi dulu, langsung ngecek-ngecek mata gitu. Terus sarung bantal di rumahnya jarang diganti, handuknya jarang dicuci, bajunya mungkin kotor, kebersihannya nggak baik itu. Jadi bukan karena nengok orang mandi, tapi karena dianya yang jarang mandi, makanya muncullah bintitan dan itu. iritasi pada mata itu sendiri ya dok ya. Betul. Nah untuk penanganan di awal di rumah nih dok, misalnya kalau ternyata orang tua menemukan anaknya terdampak kuman atau sehingga mengakibatkan iritasi di mata, apa langkah awal yang setidaknya bisa meminimalisir terjadinya iritasi yang lebih berat? Betul. Langkah awalnya kita bisa gunakan tisu bersih. Waslak iya. Atau handuk kecil yang bersih itu direndam di air hangat, lalu digunakan untuk membersihkan area luar dari kelopak matanya. Kalau misalnya sudah ada kotoran-kotoran mata yang menempel, itu dibersihkan juga pelan-pelan. Terus mata anak rutin dikompres 30 menit 3 kali sehari. Nah, itu untuk 3 hari pertama. Misalnya 3 hari keluhan tidak menghilang,
baru bawa ke dokter. Oke dok. Gitu. Baik dok. Nah setelah itu kalau misalnya ternyata makin kondisinya tidak membaik, bisa langsung dibawa ke tenaga kesehatan yang berkaitan dengan RSUD Sumbawa. Oke dok, ya informasi buat Sobat Sehat RSUD Sumbawa yang selama ini belum tahu mungkin dok ya. Jadi RSUD Sumbawa juga saat ini sudah membuka layanan untuk kesehatan mata. Dokter spesialis matanya adalah Dokter Andi. Jadi Sobat Sehat bisa langsung mendaftarkan diri kalau misalnya pengen konsultasi masalah kesehatan mata. Tidak hanya anak-anak, orang tua, dewasa juga bisa. Baik dok, kembali ke tema kita siang hari ini. Nah, tadi kan Pak Dokter menjelaskan nih kalau misalnya usia pemeriksaan mata pada anak itu ya udah, kalau misalnya anaknya mulai bisa membaca, ya udah dicek aja. Sebenarnya ada standar usia tidak dalam menilai atau memeriksa apakah mata anak saya sehat apa enggak sih gitu dok? Oke, jadi kalau misalnya anak tersebut lahir dengan berat badan cukup, terus tidak ada gangguan selama proses kelahiran, dan dianggap oleh dokter kandungannya dan dokter anaknya baik-baik saja, sehat-sehat saja, itu bisa untuk pemeriksaan rutin mata saat usia 1 tahun. Oke, 1 tahun. Tapi kalau misalnya anak lahir dengan berat badan lahir rendah, terus memiliki riwayat infeksi pada kehamilan, itu pada usia 2 minggu itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan pada anak. Nah, terus pemeriksaannya bisa dilakukan juga kalau misalnya ada keluhan atau ada tanda-tanda atau gejala yang tidak normal pada mata anak. Misal ada kotoran, terus ada matanya ini sering bergetar-getar sendiri, nggak fokus nggak gitu fokus. ya. Terus ada semacam bercak putih pada mata anak, terus mungkin mata anak kemerahan, banyak kotorannya, itu bisa langsung dibawa ke dokter mata. Intinya kalau misalnya ada kondisi mata yang tidak seperti biasanya, itu alangkah lebih baik langsung berkonsultasi gitu ya dok, karena penanganan lebih cepat itu karena lebih baik ya dok ya. Oke dok, nah sebelum podcast ini berjalan tadi saya sempat buka-buka terkait gangguan kesehatan mata khususnya pada anak. Nah, saya mendapat satu istilah nih dok di salah satu artikel yang saya baca adalah mata malas pada anak. Nah, mata malas itu sebenarnya gimana sih dok? Malas melek kah atau malas apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Tadi saya sempat singgung 5 penyakit terbanyak pada anak itu juling ya, yang nomor 4. Nah, mata juling itu kadang disebabkan oleh penyakit mata yang pertama tadi, yang gangguan refraksi tadi. Gangguan refraksi yang tidak teratasi dengan baik saat anak masih kecil, itu lama-kelamaan mata yang paling berat, misal nih, mata kanan ternyata -3, yang satunya -6 misalnya. Nah, mata yang satunya itu nanti kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, itu akan muncul mata malas atau presbiopia. Nah, kenapa dibilang mata malas? Karena dia tuh ngambek gitu. Kok yang ini tidak sebagus yang ini ya? Ya sudahlah, yang ini mengalah. Akhirnya yang dipakai untuk melihat akhirnya hanya mata kanan saja. Hanya berfokus fungsinya ke mata kanan saja. Karena dia yang mengambil gambar paling lebih fokus. Baik, gitu. Akhirnya mata kirinya mengalah. Malaslah dia, tidak mau bekerja. Nah, nanti akan nyambung ke yang penyakit keempat tadi, juling. Nanti karena dia matanya udah malas, tidak pernah digunakan, akhirnya dia juling keluar apa juling ke dalam gitu. Gitu. Jadi salah satu penyebab mata juling itu juga karena mata malas itu ya dok ya? Betul. Baik. Nah, penyebab mata malas itu sendiri karena memang tidak sesuai dan tidak coba diobati ya, minusnya. Jadi penyebab utama mata malas itu adalah mata yang tidak mendapatkan fokus yang baik dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya selain mata minus, kadang juga ada katarak, ada infeksi pada mata, ada luka pada mata yang tidak tertangani dengan baik. Akhirnya seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan tubuh si anak berkembang, tapi tidak diikuti dengan penanganan mata yang baik, akhirnya matanya
tidak berkembang dengan baik, akhirnya muncullah mata malas. Oke. Gitu. Nah, tadi kita bahas ke juling lagi nih, Dok. Iya. Mata juling ini sendiri sebenarnya bisa diobati nggak sih, Dok? Kalau untuk obat minum atau tetes tidak bisa. Dia harus tindakan operatif. Harus dioperasi. Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa mata juling yang karena sudah mulai muncul mata malas, sehingga walaupun dibenarkan posisinya, itu secara posisi, secara anatomis itu baik, tapi secara fungsional dia tidak kembali. Gitu, karena mata malas memang tidak bisa dikembalikan, karena dia sudah sistem saraf pusat gitu. Berarti hanya memperbaiki posisi. Secara estetika saja. Tapi secara fungsi tidak bisa. Ya. Baik. Nah, untuk tindakan itu apakah bisa dilakukan di untuk Sumbawa atau bagaimana, Dok? Untuk tindakan itu lumayan ribet ya, agak karena tricky mungkin gitu ya, Dok ya. Dia butuh peralatan yang lumayan canggih dan butuh teknik operasi yang lumayan canggih. Dokter mata yang melakukan itu hanya dokter mata yang sudah melakukan fellowship atau sekolah lagi selama 1 tahun. Nah, itu ada baru boleh. gitu ya, Dok, ya? Subspesialisnya baru boleh melakukan tindakan itu. Baik. Nah, jadi kembali lagi nih buat Sobat Sehat RSUD Sumbawa yang mungkin pengen tahu lebih dalam atau pengen tahu bertanya dengan dokternya secara langsung, bisa langsung datang ke RSUD Sumbawa karena pelayannya masih tetap terbuka dari Senin sampai dengan Sabtu. Cuma di Senin dan hari apa ya, Dok, hari untuk Selasa operasi? Kamis saya operasi. Oh iya, Selasa Kamis itu beliau hanya tindakan operasi, selebihnya bisa langsung berkonsultasi di Rawat Jalan RSUD Sumbawa ya, Sobat Sehat. Nah, sekarang kita masuk ke segmen mitos dan fakta nih, Dok. Jadi, jadi saya coba kasih satu kalimat. Pak Dokter bisa menjawab itu mitos atau fakta dengan penjelasannya gitu ya, Dok ya. Oke, yang pertama nih, Dok, pakai kacamata menambah mata minus lebih cepat. Tetot gitu ya. Itu bukan hanya mitos lagi ya, itu kesalahan besar. Oke, jadi orang tetangga-tetangga kadang teman juga bilang bahwa kalau misalnya pakai kacamata itu jangan ini nanti jangan sering-sering. Nanti minusnya nambah gitu. Malah itu logika yang terbalik sebenarnya ya. Jadi penggunaan kacamata pada orang yang sudah minus itu harus rutin, terutama saat melihat jauh. Misal nih anak sekolah melihat ke papan tulis, itu kan jaraknya lumayan jauh, itu harus dipakai. Nah, kenapa? Karena dengan kita menggunakan kacamata, berarti kan fokus yang jatuh ke pusat penglihatan di mata kita tuh dia bisa terfokus bayangannya, gambarnya. Sehingga mata itu tidak mencari fokus baru dengan memanjangkan lagi bola matanya. Nah, tapi kalau misalnya orang tidak menggunakan kacamata dengan rutin, gambar itu tidak jatuh fokus ke dalam pusat penglihatan kita, sehingga bola mata kita itu akan berkembang seenaknya dia, sehingga tujuannya untuk mencari biar aku harus berkembang nih, kata bola mata, aku harus berkembang biar fokus bayangan atau gambar itu harus jatuh tepat di posisiku gitu. Nah, sehingga minusnya itu akan cepat berkembangnya. Justru itu gitu. Nggak pakai malah tambah parah kondisinya, Dok ya. Jadi itu sebenarnya mitos ya, Sobat Sehat. Jadi kalau misalnya udah diinstruksikan menggunakan kacamata ya digunakan gitu. Setidaknya bisa membantu penglihatannya ya, Dok ya. Terus ini juga pengukuran kacamata yang disarankan setiap 6 bulan. Jadi tetap harus diperbarui gitu ya kondisinya. Jadi kalau saya juga menggunakan kacamata, Dok, kalau udah mulai pusing-pusing, saya baru ngecek lagi. Itu salah ya, Dok ya. Justru harusnya 6 bulan sekali. Karena peningkatan 1/4 aja itu pasti sudah sangat mengganggu. Betul, Dok. Kadang kabur, kadang pusing gitu ya, Dok, dampaknya. Oke, Dok, terima kasih infonya, Dok. Itu juga membantu sekali untuk saya. Selanjutnya nih, Dok, iritasi mata dapat diatasi dengan meneteskan air susu ibu. Nah, khususnya pada anak-anak nih, Dok. Biasanya ini adalah hal yang sering terjadi di masyarakat kita awam. Di Sumbawa juga banyak tuh, Dok. Jadi ibu-ibu tuh kalau misalnya anak kecilnya sakit mata karena iritasi, diteteskan air susu ibu. Itu asalkan gimana? Jangan ke bapaknya. Ya, jadi gini. Ya, Tuhan itu kan menciptakan
sebuah sesuatu itu kan sudah ada tujuannya, fungsinya masing-masing gitu. Ya janganlah kita gunakan hal yang fungsinya kan untuk memberikan nutrisi, untuk masuk ke dalam sistem pencernaan. Jangan ditetes ke mata dong. Aduh, itu logikanya salah lah maksud saya. Itu mitos ya, mitos. Mitos. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya matanya merah, infeksi, datanglah ke dokter. Periksakan dulu. Karena mata merah itu banyak sekali penyakitnya gitu. Maksudnya kemungkinan penyakitnya itu banyak gitu. Kemungkinan terjadi apa saja itu banyak gitu ya. Bisa saja hanya iritasi ringan, iritasi sedang, iritasi berat, infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit. Bisa karena trauma, bisa karena pelebaran pembuluh darah, banyak gitu. Jadi periksakan dulu. Gitu. Dan semua penyakit yang sudah saya sebutkan tadi obatnya berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau dihajar pakai ASI, aduh. Ya, gimana apakah bisa jadi memperburuk kondisi? Betul. Malah harusnya mendapatkan antibiotik contohnya, diberikan ASI malah makin tinggi infeksinya. Jadi harus pakai antibiotik gitu ya, Dok ya. Baik. Nah, selanjutnya nih Dok, mitos atau fakta nih, membaca sambil tidur di tempat gelap menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Iya, betul. Ini fakta itu ya. Fakta, betul. Karena saat kita membaca, ya kita harusnya kan mendapatkan pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik, lalu kita harus dalam posisi yang semestinya. Jarak baca dari mata ke buku atau ke objek untuk kita membaca itu sekitar 30 hingga 40 cm. Kalau kita baca sambil tiduran, itu cenderung posisi bukunya itu lebih dekat ke mata, sehingga mata kita lebih cepat lelah. Gitu. Ini tidak hanya buku, handphone juga mungkin. Handphone juga, betul. Karena kita sering main handphone tuh sebelum tidur tuh Dok ya. Aduh. Selanjutnya Dok, konsumsi wortel dapat menghilangkan mata minus atau silinder. Fakta. Kalau konsumsi wortelnya 1 truk. Fakta. Tapi kan nggak mungkin. Iya benar. Gitu. Kapasitas perut juga tidak memungkinkan ya. Karena sebenarnya ini ya mitos lah, mitos. Jadi vitamin A, jawaban benernya ini mitos ya. Mitos. Vitamin A yang terkandung dalam wortel itu vitamin A itu tidak hanya dalam wortel. Di semua jenis sayuran yang berwarna itu ada vitamin A. Selain vitamin A ada vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin D, dan semua itu bagus untuk mata kita. Jadi tidak harus makan wortel aja gitu. Untuk menjaga kesehatan mata, kita bisa makan sayur jenis apapun. Gitu. Makan kacang-kacangan juga boleh. Makan daging, makan telur boleh semua. Itu tidak ada pantangan sebenarnya pada penyakit mata. Tapi saat mata sakit itu misalnya mata minus nih, sudah minus misalnya. Minum wortel tiap hari biar minusnya hilang. Itu nggak bisa. Menghilangkan minus itu cuman satu caranya untuk sekarang. Apa itu Dok? Operasi lasik. Gitu. Iya, saya pernah dengar itu. Iya, hanya itu caranya. Hanya satu-satunya dengan operasi lasik ya, Dok ya. Dan apakah dengan operasi lasik minusnya akan hilang sempurna dan tidak balik lagi minusnya? Tidak. Tidak menjamin ada kemungkinan balik itu kembali lagi. Betul. Makanya ini tergantung dari kebiasaan kehidupannya mungkin ya Dok ya. Dan tergantung ini genetiknya. Baik. Makanya syarat untuk kita melakukan lasik ini informasi tambahan aja. Syarat untuk kita melakukan lasik itu dalam 1-2 tahun terakhir tidak terjadi peningkatan mata minus. Jadi makanya itu harus dicek tiap 6 bulan. Nah, setelah pengecekan beberapa kali minusnya tetap, nah itu baru boleh dilakukan lasik. Dengan anggapan setelah dilasik tidak ada lagi peningkatan minus. Gitu. Kalau misalnya terjadi dalam proses itu terjadi peningkatan minus, berarti belum bisa dulu gitu betul, ya Dok ya? Betul. Lumayan 18 juta Jus. Satu mata? Satu mata. Selanjutnya Dok, melihat warna hijau dapat mengurangi atau mencegah rambut jauh. Wah, mitos. Green screen gitu ya Dok ya. Jadi ada lihat green screen itu bisa menghilangkan rabun jauh. Itu mitos ya Dok ya. Jadi kalau untuk menghilangkan
tidak, tapi untuk mencegah biar tidak makin parah itu bisa. Oke. Tapi tidak hanya warna hijau, intinya lihat jauh. Baik. Intinya lihat di atas 20 feet itu 6 meter. Jadi saat kita melihat suatu objek di atas 6 meter, itu mata kita sebenarnya beristirahat. Oke. Gitu. Jadi lihat yang jauh aja. Makanya anak-anak jangan sering dalam rumah. Ini untuk orang-orang tua juga ya. Anak-anak tolong jangan sering di dalam rumah. Kalau mereka minggu pagi, suruh keluar main di luar. Terserah dia mau sepedaan sampai lape, marongnya terserah. Terserah. Terus tapi nanti siang sekitar jam 10 pulang. Nanti sore dia mau keluar main lagi, main bola, mau main petak umpet, mau main apa sama teman-temannya di luar, suruh keluar. Jangan di dalam rumah terus. Biar Gitu matanya juga bisa dilatih betul, ya dok betul, ya. Betul. Oke deh Suruh dok. main. Ya itu dia segmen mitos fakta kita. Oh iya, siap. Semoga bisa mencerahkan sobat sehat yang ada di luar Tambahan sana. satu lagi ya boleh? boleh. Air sirih jangan dipakai ke mata ya. Ada juga yang melakukan Ada, itu dok. banyak. Di Sumbawa juga sering Iya, terjadi. banyak. Oh begitu. Total udah aku kebetulan nyatet 14 pasien buta karena air sirih. Astagfirullah, serius dok, Iya. sampai buta. Buta. Kedua matanya. Kedua mata. Hati-hati nih sobat Hati-hati, sehat. guys, Iya, hati-hati. jadi khusus dengan kesehatan mata, apalagi pada anak Iya. yang notabene masih punya kehidupan yang harusnya bisa lebih baik gitu ya Betul. sampai dewasa, Betul. rusak hanya gara-gara air sirih mungkin Iya, seperti itu. betul. Oke dok, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sobat sehat yang ingin bertanya terkait kesehatan mata itu bisa langsung bertanya di kolom komentar di IG RSUD Sumbawa atau bisa langsung di komentarnya akun Facebook PKRS RSUD Sumbawa. Nah dok, pertanyaan pertama nih dok, dari Ceria Baby Spa. Dok, Wah. saya izin bertanya, screen time anak dari sudut pandang dokter spesialis mata, bagaimana dok? Baik. Adakah batasan-batasannya? Ya. Untuk anak-anak zaman now, generasi Z dan Alpha ini ya, iya. memang tidak boleh kita benar-benar mengekang ya. Jadi dari Perdami dan Asosiasi Dokter Mata seluruh dunia itu menyarankan itu maksimal 2 jam 1 hari. Hanya 2 jam Iya, dalam satu betul. hari. Dan setiap 20 menit screen time itu harus istirahat dulu. Aduh, saya merasa bersalah sama betul. anak saya. Ya, Oke, hanya 2 jam. maksimal 20 menit ya, Betul, dia sekali main handphone gitu ya, Betul. selalunya di-cut, istirahat dulu dengan akumulasi waktunya 2 2 jam jam gitu ya, Dok betul ya. Sekali. Oke. Betul sekali. Oke, ini membantu sekali dok. Iya. Terima kasih informasinya juga. Saya baru tahu. Iya. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Landit Chavila. Izin bertanya dok, anak yang terkena cerebral palsy, apakah perlu menjalani pemeriksaan mata? Betul, setuju. Mhm. Karena untuk anak-anak dengan cerebral palsy, kita nggak pernah tahu itu pandangan kaburnya karena memang hanya gangguan refraksi tadi, atau memang ada gangguan dari sistem saraf pusatnya. Makanya harus diperiksa secara keseluruhan. Untuk pemeriksaan sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Sumbawa. Oke. Pemeriksaannya sendiri nanti kita lakukan pemeriksaan segmen anterior, jadi bagian depan bola mata kita lakukan pemeriksaan lengkap dulu. Lalu nanti mata anak kita tetes obat. Obatnya itu fungsinya untuk melebarkan pupil mata atau manik mata, sehingga nanti kita bisa teropong ke saraf mata di retinanya. Nah, alatnya sudah ada di RSUD Sumbawa, jadi bisa datang ke sini. Iya, jadi lebih mempermudah gitu Iya, ya, betul. khususnya masyarakat Sumbawa yang Betul. punya permasalahan dengan mata gitu, jadi sekali lagi bisa berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu saat ini adalah spesialis mata kami di RSUD Sumbawa adalah Dr. Andi. Selanjutnya nih dok, dari Mrs. Jo, Mrs. Jo namanya nih dok. Halo, Bu. Bagaimana cara mencegah infeksi mata seperti konjungtivitis pada anak? Ya. Oke. Potong kuku anak rutin. Oh, yang Pak Dokter sampaikan tadi itu ya, ya. Dok ya. Potong kuku anak Kadang rutin. memang hal-hal yang sepele dianggap itu justru masih Iya. berakibat buruk Iya. pada anak-anak ya, Dok ya. Makanya dulu pas saya SD ya,
Guru kan tiap mau masuk kelas tuh sering dicek kuku kan. Nah, benar. Kalau kuku kita panjang, petak gitu kan. Benar, pakai penggaris tuh dok. Itu setelah saya jadi spesialis mata baru saya paham ya oh maksudnya. ternyata ini maksudnya. Biar kalau misalnya kita makan, tangan kita bersih. Kita ngocok-ngocok mata bersih gitu. Itu potong kuku rutin. Terus yang kedua, cuci tangan. Kebiasaan baik yang kita lakukan saat pandemi kemarin tetap dilanjutkan. Betul. Gitu. Jadi pandeminya biar hilang, tapi kebiasaannya jangan hilang. Kebiasaan baiknya tetap dilakukan gitu ya. Terus ini yaitu pakaian anak, kebersihannya dijaga. Spray tempat tidurnya kalau bisa 3 hari maksimal lah seminggu sekali ganti. Bantalnya rutin apa namanya, dikeringkan. Kan Sumbawa panas nih, keringin bantal kan cepet lah gitu. Saya notisnya Pak Dokter kayaknya nggak tahan sama panas nih. Ya, betul. Panas banget memang ini dok. Oke dok, selanjutnya ini ada tambahan. Ini dari Miss Jo itu tadi sih ada tambahan, katanya nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa. Apakah anak-anak bisa memakai kontak lens dok? Oke. Untuk kontak lens dengan penggunaan mata minus berarti ini ya. Kalau saya sih tidak pernah menyarankan penggunaan kontak lens. Karena maaf saya potong. Iya. Pada anak-anak saja ataupun pada orang dewasa? Pada orang dewasa juga. Oke. Karena saya sering sekali menemukan penggunaan kontak lens sebenarnya tidak apa-apa asalkan disesuaikan dengan lama pemakaiannya. Pemakaian kontak lens itu kan tergantung bahan dan jenisnya. Tapi mayoritas yang ada di Sumbawa ini itu penggunaannya maksimal 6 jam. 6 jam saja. Lebih dari itu resiko kornea mata kita tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik sehingga mudah terkena infeksi. Saat kornea terkena infeksi dan infeksinya tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan kebutaan. Luka pada kornea, ya. Luka pada kornea, sekali kornea itu luka, dia akan menimbulkan bekas luka yang namanya leukoma kornea. Leukoma kornea tidak akan bisa hilang dengan terapi apapun. Makanya dia harus dicangkok kornea. Berat ya dok? Iya, hanya karena kontak lens. Iya, jadi pengen cantik gitu ya dok ya, ternyata dampaknya buruk sekali buat. Makanya kalau saya ke kondangan, saya sering gitu ya, sering saya lihat ya gimana ya, Anda sudah cantik gitu. Anda ciptaan dari atas, pasti sudah diciptakan sedemikian rupa, secantik itu gitu, nggak usah ditambah-tambah terbaik lah. Gitu ya dok ya. Oke dok, itu dia pertanyaan berkaitan dengan mata dari Sobat Sehat RSUD Sumbawa dok. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dokter sudah meluangkan waktu dengan tim PKR RSUD Sumbawa dalam mengangkat tema terkait gangguan mata pada anak ini dok. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sobat Sehat yang tetap selalu setia bersama kami khususnya di program podcast RSUD Sumbawa. Dan jangan lupa di podcast berikutnya nanti kami akan tampil lagi tentunya dengan tema yang berbeda. Sekali lagi pesan terakhir. Closing statementnya ya dok ya, boleh dok. Nah, pesan terakhir kayak mau kemana? Astagfirullah, jangan. Ya, jadi ingin menekankan kembali terkait penggunaan gadget pada anak. Anak itu kan tipenya meniru kebiasaan orang tuanya. Anak tidak akan main gadget kalau orang tuanya tidak main gadget. Benar. Jadi kalau misalnya anak Anda sulit diberitahu biar nggak main gadget, itu coba berkaca pada diri orang tuanya sendiri dulu. Nah, banyak kok aktivitas yang bisa dilakukan selain main gadget. Misal nih, pergi jalan-jalan, main di luar, main badminton, sepak bola, apapun lah yang bisa dilakukan. Motoran bareng anak, touring, bisa dilakukan. Jadi banyak kok aktivitas lain fisik gitu. Mungkin gitu. Betul. Ya dok, selain gadget gitu ya dok. Betul. Ya baik dok gitu. Sekali lagi mungkin saya sampaikan kepada Sobat Sehat, mungkin ada beberapa pertanyaan nih dok yang bertanya, mau saya jawab atau bagaimana dok?
Apa sih? Ini ada lagi satu nih dok. Nah, Bagaimana? boleh deh, satu lagi ya dok boleh, ya. boleh. Ini dari Koko Fikri. Bagaimana cara mendeteksi awal anak yang terkena mata juling? Mungkin tadi sempat sedikit di-spill karena Koko Fikri baru masuk mungkin dok. Jadi sedikit diulang kembali lagi dok. Ya, kalau misalnya ada infeksi saat masa kehamilan, ibunya dicek dulu torsnya. Oke. Cek lab. Cek lab. Darah dalam hal ini ya dok ya? Betul. Untuk mencari tahu apakah ada infeksi saat kehamilan atau tidak. Terus itu deteksi dini paling awal. Terus yang kedua, saat anak sudah lahir, dilihat apakah ada tanda-tanda aneh pada mata anak. Misal ada muncul bayangan putih, terus bentuk mata anak banyak kotorannya, banyak nanahnya, lendirnya. Nah itu diperiksakan dulu. Terus anak sering ini enggak, istilah medisnya nistagmus atau matanya sering gerak-gerak sendiri. Nah kalau ada itu diperiksakan dulu. Itu biasanya muncul awal-awal bayi sih biasanya. Terus kalau misalnya anak sering berkedip-kedip, mengedipkan mata gitu, kayak dia mencari fokus gitu. Biasanya kan kalau orang mata minus tuh kacamatanya dilepas, kalau dia mau lihat sesuatu dia gini-gini dulu kan. Kalau anak sering kayak gitu, coba diperiksakan. Gitu. Nah, karena gabungan dari semua tanda dan gejala tadi, itu nanti bisa mengarah ke mata juling. Gitu. Makanya itu harus diperiksakan total semua. Terima kasih Pak Dokter informasinya. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya tentunya dengan tema yang berbeda ya dok ya. Terima kasih lagi saya sampaikan kepada sobat saya RSUD Sumbawa. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk tim PKRS Sumbawa, RSUD Sumbawa maksud saya, karena sudah bekerja dengan luar biasa sehingga podcast ini juga bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Saya Putri Balgis sebagai host dan saya Dr. Andi. Dr. Andi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.